Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba', yang saya hormati, yang saya muliakan, sekaligus pemateri kita malam hari ini, salam hormat kami Ustadz Fahrul Razi LC, Hafizahumullah Ta'ala, dan yang saya hormati juga sekaligus guru kami, sekaligus Mudirun Ma'had Darul Ashifa dan Ar-Rahmah Raffles Hills, Ustadz Haidir Azwar Al-Hafidh Hafizahumullah, dan yang saya cintai santri Ma'had Ar-Rahmah, dan yang saya hormati juga para wali santri dan teman-teman yang ikut serta menyaksikan Zoom kita pada malam hari ini insyaallah. Insyaallah untuk pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Mudirul Ma'had kita Ustadz Haidir Azwar. Al-waktu iya, tafadhol masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan dalam takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam pada Rasulullah SAW, mudah-mudahan tercurahkan syafaat dan kebaikan untuk kita semua, sehingga mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surga Allah bersama Rasulullah SAW. Yang pertama yang kita hormati dan kita muliakan, guru kami, sahabat kami, Ustaz Fakhur Razi Usman LC. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, khususnya dalam proses belajar beliau pada saat ini. Kemudian yang kami hormati para wali santri Ma'had Darul Ashifa dan Ma'had Ar-Rahmah yang pada malam ini bisa bergabung. Kemudian kami hormati para ustazah, para ustadz yang bergabung juga pada program pada malam ini. Kemudian yang Ustadz sayangi santriwati Ma'had Darul Ashifa dan Ma'had Ar-Rahmah di Perumahan Raffles Hills Cibubur. Ya, alhamdulillah pada malam ini ya kita akan mendengarkan nasihat serta motivasi dari Ustadz Fakhur Razi. Ya, alhamdulillah yang beliau juga adalah seorang sahabat Ustadz juga, ya, bareng-bareng dulu dalam program menghafal, ya, kemudian juga sering ya dulu waktu masa MTQ bersama beliau juga. Alhamdulillah saat ini beliau sedang menempuh ya untuk S2-nya di Universitas Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah saat ini juga berada di Mesir sana. Nah, jadi mudah-mudahan nantinya ya dengan fasilitas yang saat ini kita gunakan dengan Zoom, ya, ini bisa menjadi wasilah untuk kita mendapat nasihat dari beliau. Karena kalau kita hadirkan khusus beliau ini ya jauh jaraknya di Kairo sana. Nah, tapi dengan fasilitas dan wasilah Zoom ini mudah-mudahan nantinya ya bisa
memberikan semangat baru khususnya untuk santriwati, ya, untuk santri dalam perjuangannya dalam program menghafal pada saat ini, yang mana Ustaz Fakhur Razi ini juga salah seorang sahabat Ustadz yang Masya Allah, ya, dengan asbab Quran, ya, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada beliau dalam belajar, ya, tapi asbab dengan kesungguhannya akhirnya Allah berikan begitu banyak nikmat dan kemudahan-kemudahan dalam urusan beliau, yang mungkin nanti para santriwati tanya saja apa saja hal-hal yang berkaitan dengan menghafal Quran ini, bagaimana tantangannya, silakan ditanya. Dan juga para guru, para ustadz ustazah juga boleh, ya, langsung sharing ke beliau, dan juga wali santri, ya, kami persilakan juga wali santri yang ingin bertanya, silakan ditanya apa saja, ya, karena insya Allah, ya, beliau ini sudah sangat berpengalaman, ya, lalu dalam program menghafal Quran dan dalam menuntut ilmu. Jadi insya Allah, ya, dengan kehadiran beliau pada malam ini, ya, ini insya Allah menjadi wasilah untuk kita bisa tambah semangat dan termotivasi dengan program menghafal Quran yang sedang dijalani oleh santriwati Mahadar Asyifa dan Santri Ar-Rahmah. Jadi untuk itu, ya, ini saja pembuka dari kami. Jadi mohon Ustadz Fakhur Razi, ya, mohon bimbingannya untuk kami semua di sini, ya, nasihatnya, karena walaupun jarak yang jauh, ya, tapi mudah-mudahan dekat dengan Zoom ini insya Allah. Baik, itu saja dari kami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Rahmat. Jazakumullah khairan Ustaz, pembukaannya. Untuk insya Allah selanjutnya kita lanjutkan materi pembahasan insya Allah dibawakan oleh Ustadz Fakhrul Razi Usman LC. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa belajar, nikmat bisa membaca Al-Quran, dan juga salah satu nikmat yang subhanallah luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat akhir zaman ini adalah kemajuan teknologi. Nah, bagaimana dengan kemajuan teknologi ini? Kita yang berjarak seolah-olah tanpa ada batasan. Nah, teman-teman semuanya, baik santriwan, santriwati yang ada di Ar-Rahmah Cibubur maupun santriwati Dar Asyifa yang ada di Cipanas, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya, Ustaz Khadir Azwar, semua berada di Pulau Jawa sana, ya. Nah, sedangkan saya jauh melintasi samudra, yaitu di Kairo. Alhamdulillah, dengan wasilah teknologi, dengan wasilah aplikasi Zoom ini, kita bisa saling bertatap muka walaupun secara virtual. Santriwan, santriwati, juga wali santri, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Ini juga sebenarnya mendadak, kan. Ustadz Khaidir kemarin lagi chatting-chatting sama saya, tiba-tiba minta suruh ngisi motivasi katanya. Jadi agak mendadak. Dan juga ini saya semenjak tahun 2020, awal 2020 itu balik ke Kairo. Dulu sebelum balik ke Kairo juga sempat singgah di Ar-Rahmah. Nah, dijamu sama Ustadz Khaidir sebelum take off ke Kairo. Jadi selama awal 2020 sampai sekarang, ini kayaknya perdana saya tampil untuk berceramah lagi, ya. Jadi ya maklumlah kalau misalnya kagok, kalau misalnya agak amburadul materinya gitu. Karena sebelum-sebelumnya ketika di Aceh dulu kan
minimal sebulan sekali adalah ceramah gitu kan. Tapi ini sudah hampir 2 tahun saya tinggal di Kairo. Di sini tidak ada program ceramah-ceramah seperti yang di Indonesia, dan ini adalah ceramah perdana saya setelah 2 tahun dan juga perdana di Zoom. Dimohon maaf sebelumnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu semua kan tentang fadilah dalam membaca maupun menghafal Al-Qur'an. Hari-hari apalagi santriwan, santriwati Masjid Ar-Rahmah dan juga Ma'had Dar Asy-Syifa mungkin hampir setiap hari mendengarkan nasihat, mendengarkan petuah-petuah dari guru tentang bagaimana keutamaan menghafal Al-Qur'an, mendengar hadis banyak dari Rasulullah SAW, keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika saya hadir di sini berbicara kembali tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an, mungkin ada di antara teman-teman yang merasa ini kan sudah sering saya dengar. Ini kan sudah sering disampaikan. Kenapa harus disampaikan berulang-ulang? Kenapa harus disampaikan berulang-ulang? Kenapa harus diulangi hal-hal yang seperti ini? Nah, ini perlu kita titik beratkan teman-teman semuanya, bahwasanya kalau diibaratkan kita mendengar keutamaan-keutamaan menghafal Al-Qur'an itu, maka itu bisa kita katakan ibaratnya sepeda ya. Nah, sepeda itu mempunyai 2 roda, roda depan dan roda belakang. Nah, roda depan itu kita yang mengendalikan melalui setangnya. Nah, roda depan itu diibaratkan adalah ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu ahkam yang memandu kita agar tidak salah jalan. Nah, di situ pentingnya kita belajar fikih, di situ pentingnya kita belajar tauhid, di situ kita pentingnya belajar ilmu-ilmu agama yang lain yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada keburukan. Nah, kita ketika membawa sepeda, kita mengendarai sepeda, nah dengan stang itu kita bisa mengatur apakah kita mau belok ke arah jurang ataupun ke jalan yang mulus, ya kan? Nah, sedangkan ilmu fadilah, fadail ataupun keutamaan itu ibarat roda belakang. Roda belakang itu dia sangat membantu mendorong sehingga roda depan itu bisa berjalan. Jadi antara roda depan dengan roda belakang itu saling membutuhkan. Tidak mungkin sebuah sepeda itu berjalan tanpa roda depan. Pasti akan terperosok ke dalam jurang. Nah, sedangkan apabila sepeda hanya mempunyai roda depan saja, tidak ada roda belakang, sepeda tidak akan jalan karena tidak ada kekuatan. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustadz Khaidir mengamanahkan kepada saya untuk berbicara sedikit ataupun kita saling sharing, berbagi tentang keutamaan menghafal dan membaca Al-Qur'an, bagaimana tantangan dalam menjaga hafalan, dan juga apa saja kenikmatan-kenikmatan yang akan kita peroleh dengan hadirnya Al-Qur'an dalam hidup kita. Berpegangnya kita kepada Al-Qur'an tersebut menjadi pedoman hidup kita. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan itu sangat banyak ya. Dan yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, yang paling sering disebutkan oleh orang-orang, oleh ulama-ulama, yang bahkan di dalam kitab-kitab fadilah Al-Qur'an itu disebutkan sebagai hadis pertama, mungkin teman-teman semua sudah menghafalnya ya. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini kata sebaik-baik loh. Sebaik-baik berarti tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.
hari ini orang-orang sudah berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Hari ini Al-Quran itu sudah menjadi sebuah nilai jual dalam pendidikan kita, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Coba kita lihat hari ini, berbagai institusi-institusi pendidikan, nilai jual yang tingginya itu adalah Al-Quran. Karena apa? Alhamdulillah, karena hari ini semua orang sudah mengetahui fadilah ataupun keutamaan mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sedikit bercerita. Dulu tahun 2003 ketika saya awal mula masuk kelas 1 MTS, dulu saya masuk ke pesantren penghafal Al-Quran yang ada di Aceh, namanya Madrasah Ulumul Quran Pagar Air. Itu ketika itu satu-satunya pesantren tempat menghafal Al-Quran di Aceh. Ramai ketika itu orang bertanya-tanya, kenapa kamu masuk ke pesantren menghafal Al-Quran? Ngapain kamu masuk ke sana? Apa kira-kira visi yang akan kamu dapatkan ketika masuk ke pesantren yang menghafal Al-Quran? Nah, pemikiran orang ketika itu tahun 2003, sekitar 19 tahun yang lalu, masyarakat beranggapan kalau kita masuk ke pesantren hafal Quran itu tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Akan tetapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita tidak mengetahui fadilahnya, seandainya kita tidak pernah mendengar tentang fadilah Al-Quran, mungkin kita akan down ketika itu. Dia juga ya, ngapain masuk ke pesantren yang hafal Quran, sedangkan menghafal Al-Quran itu tidak ada jaminan kesejahteraan. Nah, kalau orang tidak mengetahui keutamaan pasti akan berpikir demikian. Dan tetapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ketika itu saya berjumpa dengan guru-guru saya, berjumpa dengan orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua ruhani yang menasihatkan bahwasanya apa? Tetaplah kamu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran tersebut, maka Allah pasti akan menjaga orang yang menjaga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang fadilah Al-Quran ya, keutamaan menghafal Al-Quran ataupun membacanya itu sungguh sangat banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis-hadis Nabi apa? La hasada illa fain. Kita tidak dibenarkan untuk berdengki ataupun iri kecuali kepada dua golongan. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta banyak, kemudian disedekahkan pagi, siang, malam. Nah, itu kita bisa iri. Irinya itu bukan iri dengan artian kita menginginkan dia itu hilang nikmatnya, itu bukan. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya ghibtah. Ghibtah itu kita iri, pingin seperti dia, dan dia pun tetap seperti yang dia lakukan saat ini. Tetap dengan Allah berikan banyak harta, bisa bersedekah pagi, siang, malam. Dan golongan yang kedua, yang dikatakan oleh Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri dengki kecuali pada dua golongan. Golongan yang satu lagi apa? Orang yang menghafal Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, saya ketika masuk pesantren dulu, di pesantren kami itu tidak ada belajar bahasa Arab. Jadi hanya khusus menghafal Al-Quran saja. Pagi menghafal Quran, ba'da maghrib hafal Quran, ba'da isya hafal Quran, ba'da subuh setoran, setelah zuhur duduk-duduk murajaah, ba'da asar murajaah juga. Tidak ada kurikulum di pesantren kami itu untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini menjadi sebuah problem untuk saya sebenarnya ketika tamat dari sekolah, ingin melanjutkan kuliah, saya ingin masuk ke Al-Azhar. Nah, ketika itu yang dites adalah bahasa Arab. Sedangkan saya sendiri nggak bisa bahasa Arab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi saya. Itu ketika ikut tes, mungkin sebagian besar soal-soal bahasa Arab nggak bisa jawab. Tapi alhamdulillah karena bisa menjawab soal-soal Al-Quran, soal-soal hafalan, maka nilai kami itu dinaikkan.
Nah, ini salah satu apa istilahnya? Salah satu kenikmatan kita menjadi seorang penghafal Quran, Allah akan bantu kita di saat-saat dikala keadaan-keadaan genting yang kita hadapi. Begitu juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Al-Azhar di Mesir, mungkin teman-teman sering mendengar ya, bahwasanya Mesir ini adalah negeri tempat dibacanya Al-Qur'an. Mesir adalah tempat di mana kita bisa mempelajari Al-Quran dengan berbagai disiplin-disiplin ilmu lainnya. Kalau kita melihat keadaan kehidupan masyarakat di Mesir, nah, orang Mesir itu tidak kaya-kaya sekali. Nah, kehidupan mereka bisa kita katakan mayoritasnya itu menengah, sederhana. Tetapi hampir di setiap lini kehidupan kita bisa mendapatkan orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ketika kita berjalan di jalan-jalan kota Mesir, nah, kita melihat polisi sedang bertugas, dia sedang membaca Al-Quran. Kita melihat seorang pengemis duduk dengan tisu-tisu yang dijualnya. Di waktu luang dia membaca Al-Quran. Kita melihat penjual-penjual sayuran di pasar ataupun di kedai-kedai, di waktu luang mereka selalu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat Al-Quran itu luar biasa terhadap kehidupan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, walaupun kehidupan mereka itu keras, walaupun ekonomi mereka itu biasa-biasa saja, tetapi dengan asbab mereka berpegang pada Al-Quran, Allah berikan kenikmatan dalam hidupnya. Kami sering berjumpa sama orang-orang Mesir yang kadang mereka kerjanya kerja serabutan, tetapi ketika kita tanyakan, mereka itu pasti hafal beberapa juz Al-Quran. Nah, sebagian besar mereka hafal beberapa juz, dan sebagian besar lagi memang mereka itu sebenarnya khatam Al-Quran. Seringkali kejadian teman-teman di Mesir ini, ketika naik taksi bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika ngobrol dengan sopirnya itu, maka sopirnya itu akan mengeluarkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Sambil berceramah, dia mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama terdahulu itu, siapapun dia, apapun profesinya, baik ulama fikih maupun ulama tafsir maupun ulama di bidang agama, ulama di bidang keduniaan, ulama-ulama Islam itu semuanya pasti hafal Al-Quran. Karena dalam kurikulum agama Islam, orang-orang terdahulu, seorang anak kecil yang ingin terjun dalam dunia pendidikan, yang pertama sekali dilakukan adalah menghafal Al-Quran. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti ya, ini santri-santri yang ada di Ar-Rahmah, santriwati yang ada di Dar Ashifa, yang mungkin ada yang baru beberapa bulan tinggal di pesantren, ada yang mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sedikit banyak pasti kadang-kadang ada rasa bosan. Pasti kadang-kadang ada rasa bosan ya untuk menghafal Quran. Ini ngapain ya? Kok hafal Quran seperti ini aja kerjanya. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya muncul perasaan yang demikian dalam diri kita, ingat aja, sebosan-bosannya kita saat ini, apabila kita mau bersabar, itu akan sangat membantu kita di kehidupan kita ke depan kelak. Mungkin kita akan berpikir, seandainya aku enggak di sini, keluar, masuk ke sekolah-sekolah yang bergengsi, mungkin aku akan bisa seperti si fulan, si fulana, mereka bisa melakukan ini, melakukan itu. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya terbersit yang demikian dalam diri kita, ingat ya. Ingat bahwasanya itu hanya sebentar saja. Apabila timbul rasa bosan dalam diri kita itu, maka ingat ya, yang kita lakukan saat ini adalah sebaik-baik amalan. Yang kita lakukan saat ini adalah sebaik-baik pekerjaan, yaitu menghafal Al-Quran. Jujur,
Bisa saya katakan, seandainya ketika rasa bosan itu melanda kalian dan kalian berhenti, kemudian apakah kalian mungkin keluar dari ma'had, tidak mau menghafal Al-Quran lagi? Nah, ini bisa kita sumpah ya, demi Allah, kalian akan menyesal semenyesal-menyesalnya sampai. Nah, kenapa? Karena kita akan mengingat kembali saat-saat indah ketika di pondok. Enak ya di pondok, kita bisa menghafal Al-Quran, tidak ada hal-hal yang kita pikirkan. Ketika kita sudah keluar dari ma'had, terjun dalam kehidupan bermasyarakat, akan banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Nah, ketika masalah-masalah yang kita hadapi itu membuat kita sakit kepala, membuat kita pening, yang kita ingat apa? Saat-saat indah kita itu kapan? Saat-saat indah itu ketika kita berada di pondok. Ini sudah menjadi lumrah, fitrah manusia ya. Menginginkan sesuatu yang tidak ada. Orang yang di ma'had menginginkan kehidupan di luar ma'had. Dan ketika kita keluar dari ma'had, sudah di kehidupan di luar ma'had, menginginkan kehidupan di dalam ma'had. Nah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berkeluh kesah. Kalau dikasih senang, ada keinginan yang lain, dikasih susah, pengennya senang. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan. Nah, kalian menghafal Al-Qur'an itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Itu adalah impian bagi banyak orang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk membaca 1-2 ayat saja, itu kenikmatan yang diimpikan oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran tetapi nggak bisa baca. Entah karena dia nggak bisa membaca Al-Quran dari memang nggak kenal dengan huruf-huruf Al-Quran, entah karena juga dia disibukkan dengan kehidupan dunia. Nah, dikatakan apa? Ada sebuah nasihat dari ulama kita mengatakan yang paling nikmat bagi penghafal Al-Quran itu adalah ketika lancar hafalannya. Kenapa? Karena ketika lancar hafalan kita, kita bisa membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Saya tahun 2012 itu punya kawan. Dia orang Jakarta. Sama-sama belajar di Mesir, kami serumah, dan dia telah hafal Al-Quran di usia yang begitu muda ketika masih sekolah dasar. Nah, saking lancar hafalannya itu, setiap hari dia murojaah 4 juz. Rutinitas yang dia lakukan itu apa? Ketika bangun tidur, ketika mau sholat subuh, bangun tidur. Itu kan kita antrian masuk ke kamar mandi. Nah, sambil nunggu teman-teman lain selesai keluar dari kamar mandi, dia murojaah, baru bangun. Ini matanya masih merem-merem, tapi dia langsung bangun murojaah. Mulutnya qomat kamit, murojaah Al-Quran. Ketika di pagi harinya kami dari rumah berangkat ke kuliah, itu perjalanan naik bus. Naik bus jaraknya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Itu di dalam bus, mulutnya qomat kamit. Nggak perlu pegang Al-Quran. Karena apa? Karena sudah lancar. Mulutnya qomat kamit. Dari rumah kami berangkat sampai ke tempat kuliah, itu dia bisa murojaah 1 juz. Ini adalah kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang lancar hafalan Al-Quran. Terlebih lagi apabila kita melazimkan diri kita dengan murojaah setiap hari, apakah itu 1 juz, apakah itu setengah juz, kalau yang sudah khatam mungkin bisa 3 juz setiap hari, itu akan kita dapatkan keberkahan waktu. Ini dialami oleh banyak ulama dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab fadail Al-Quran. Nah, dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi dijelaskan tentang keberkahan waktu bagi orang-orang yang melazimkan dirinya membaca dan menghafal Al-Quran. Kita bisa melihat hari ini orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya. Pagi pergi bekerja,
siang misalnya ataupun sore pulang, kemudian disibukkan dengan kehidupan di rumah, disibukkan dengan keluarganya, disibukkan dengan anaknya, disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Pasti dan pasti kalau seseorang itu tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran, dia akan merasakan, kok waktu saya sedikit ya, kok baru duduk sebentar sudah siang ya, kok baru pulang sebentar ke rumah sudah maghrib, baru bersantai-santai sebentar dengan keluarga sudah tengah malam, besok harus pergi kerja lagi. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang yang tidak dekat dengan Al-Quran ataupun melupakan Al-Quran. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa melazimkan diri dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya keberkahan waktu. Apa yang dimaksud dengan keberkahan waktu? Masing-masing manusia diberikan 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bisa melihat Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi usianya tidak lebih dari 60 tahun. Tapi Imam An-Nawawi setiap hari beliau di samping menulis kitab-kitab yang luar biasa, beliau juga membaca kitab-kitab yang lainnya. Beliau juga mengajar Al-Quran. Beliau juga melazimkan dirinya dengan membaca, pertama beliau menulis kitab, kemudian membaca kitab, kemudian mengajarkan murid-muridnya, melazimkan dirinya dengan murojaah Al-Quran, dan juga tidak kurang beliau sholat sunnah berpuluh-puluh rakaat. Coba kita bayangkan, bisa nggak kita dalam satu waktu mengajar sambil menulis, sambil membaca, sambil murojaah Al-Quran, sambil sholat sunnah yang banyak di satu hari? Nah, kalau orang-orang yang berpikir kehidupan dunia mungkin akan pikir, mustahil ini. Nah, tetapi Allah bisa saja melakukan apa yang mustahil bagi pikiran manusia. Dalam kitab Fadilah Amal, Fadilah Al-Quran, itu banyak cerita-cerita. Nah, ulama-ulama terdahulu itu kadang-kadang bisa khatam Al-Quran dalam sehari lebih dari sekali. Pernah dengar Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman bin Affan, yang cerita masyhurnya itu apa? Setiap malam sholat witir 1 rakaat, kemudian membaca dari Al-Fatihah, dalam 1 rakaat sholat witir bisa khatam Al-Quran. Kalau kita pikir bagaimana? Ini waktunya itu dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh, tapi bisa khatam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i setiap harinya khatam Al-Quran sehari 1 kali. Kalau bulan Ramadan sehari 2 kali. Coba kita bayangkan, masuk akal nggak? Apakah mereka tidak bekerja? Apakah mereka tidak tidur? Apakah mereka tidak makan, tidak minum? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para a'immah itu, Imam Syafi'i, imam-imam yang lainnya juga, mereka juga manusia seperti kita. Perlu makan juga, perlu tidur juga, perlu istirahat juga, waktu untuk keluarga juga. Tetapi karena keberkahan waktu yang Allah berikan, seolah-olah orang-orang yang melazimkan dirinya dengan Al-Quran itu, Allah berikan dimensi waktu yang lain. Nah, apa maksud dimensi waktu yang lain? Semua kita mendapatkan 24 jam. Tetapi ada orang yang 24 jamnya itu tidak cukup. Dan ada juga orang yang 24 jamnya itu bisa melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Seperti cerita Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi itu loh, nulis kitab di usia yang singkat, saking banyaknya kitabnya tersebut, tidak habis dibaca oleh kita-kita yang usianya panjang. Kita disuruh membaca kitab Imam Nawawi aja, belum tentu habis umur hidup yang kita berikan. Tapi Imam Nawawi menulis kitab begitu banyaknya dalam masa hidup beliau yang singkat, dan juga beliau memperbanyak bacaan-bacaan kitab yang lainnya, juga selalu istiqomah memurajaah hafalannya. Ini dia teman-teman, keberkahan waktu yang kita dapatkan. Keberkahan waktu yang kita dapatkan itu bukan hanya ketika kita belajar, tapi apabila kita mampu menjaga Al-Quran, menjaga tilawah Al-Quran setiap hari,
menjaga hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal, maka pasti dan pasti Allah akan menjaga kita hingga kita tutup usia. Kalau di Mesir, mudah-mudahan kita doakan kalian-kalian yang punya keinginan untuk belajar ke Mesir, bisa melihat sendiri nanti dengan mata kepala kalian. Jika kalian datang ke Mesir, berjumpa dengan ulama-ulama di sini, kalian akan melihat ulama-ulama yang usianya sudah uzur. Ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun, mereka masih energik, sanggup berjalan sendiri, tanpa harus memakai alat bantu. Ketika ditanya, apa rahasianya? Maka hampir semuanya menjawab apa? Jagalah Al-Quran. Maka pasti Allah akan menjaga kita hingga kita tutup usia. Dalam hadis, juga kita mungkin sering mendengar ya, hadis tentang bagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, apa yang dimaksud jagalah Allah? Jagalah kalam Allah. Jagalah ketaatan kepada Allah. Allah pasti akan menjagamu dari berbagai macam bahaya-bahaya yang akan menimpa dirimu dalam kehidupan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita juga dalam menghafal ataupun mempelajari Al-Qur'an pasti ada rasa malas. Nah, ini kita ingat lagi ya. Jadi kita lihat orang-orang hebat di dunia ini, bagaimana mereka menjadi orang yang hebat. Apa yang dilakukan oleh mereka? Teman-teman di sini mungkin yang santriwannya ada yang hobi main bola, ada yang hobi main basket, ada yang hobi mungkin nonton MotoGP, ada yang hobi apa lagi? Macam-macam lah ya. Nah, kalau dalam dunia bola yang terkenal itu misalnya siapa? Cristiano Ronaldo ataupun yang terkenal Lionel Messi. Kenapa mereka menjadi orang yang hebat dalam dunia sepak bola? Karena mereka nggak bosan nendang-nendang bola. Seandainya mereka bosan menendang bola, seandainya mereka bosan latihan menyepak bola, tidak mungkin mereka menjadi orang yang hebat dalam dunia sepak bola. Kalau dalam dunia basketball siapa misalnya yang terkenal itu? Michael Jordan. Michael Jordan menjadi ikon dalam dunia basket. Kenapa dia bisa menjadi ikon dalam dunia basket? Karena dia tidak bosan. Seandainya dia bosan menjaringkan bola basket ke dalam jaring setiap hari dia lakukan, tidak mungkin dia menjadi seorang ikon dalam dunia basketball. Bosan dia lempar-lempar bola, nggak mungkin dia menjadi seorang ikon dalam dunia basket. Begitu juga dengan Valentino Rossi dalam dunia MotoGP, dunia balap-balap. Seandainya Rossi di usia mudanya itu dia bosan bawa motor, terjatuh sekali, kemudian dia sakit, bosan, nggak sanggup bawa lagi motor, nggak mungkin dia jadi juara dunia MotoGP sampai 7 kali. Nah, begitu juga kita. Dan niat kita apa? Mereka itu kehidupannya ikon di dunia saja. Kalau kita yang hafal Al-Quran, Allah jamin kehidupan kita di dunia dan akhirat. Di dunia kita mendapatkan kenikmatan, di akhirat Allah berikan kita surga yang setinggi-tingginya bagi penghafal Al-Quran. Syaratnya apa? Jangan bosan. Jangan bosan. Karena kalau kita enggak bosan setiap hari membaca surah yang sama, membaca ayat yang sama, mengulang-ulang hal-hal yang sama setiap hari, maka insya Allah pasti dan pasti kalau sudah sampai 10.000 kali, 100.000 kali kita mengulangnya, kita akan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Kita akan menjadi ahli dalam Al-Quran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan dengan Al-Quran.
Al-Quran akan menolong kita dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil Quran. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil Quran. Wa man aradahuma fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dia berpegang teguh pada Al-Quran. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan akhirat, hendaklah dia membersamai Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah dia berpegang pada Al-Quran. Nah, mungkin ini sedikit nasihat ataupun sharing, terutama untuk diri saya sendiri, dan juga untuk teman-teman santriwan, santriwati di Masjid Ar-Rahmah, dan juga di Ma'had Dar Ashifa, dan juga ustadz, ustazah yang ikut serta di pertemuan ini juga, begitu juga dengan wali-wali santri. Dan terima kasih saya kepada Al-Mukarram Ustadz Khaidir Azwar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk sharing dalam forum ini. Nah, adik-adik yang di Masjid Raffles dan juga adik-adik yang ada di Ma'had Dar Ashifa, nggak usah jauh-jauh kalau mau tengok orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Lihat saja guru kita Ustadz Khaidir Azwar. Anak pertama kali jumpa sama Ustadz Khaidir itu tahun 2007. Ketika ikut TCMTQ, beliau ikut dalam bidang cerdas cermat, fahmil Quran. Kemudian ketika itu belum rezeki untuk tembus ke tingkat nasional, akhirnya beliau masuk kuliah UIN Ar-Raniri jurusan bahasa Inggris. Karena ahli dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi ketika itu berjumpa dengan Ustadz Muhammad Mahfuz Al-Ayyubi, Ustadz Mahfuz ajak untuk sama-sama di pesantren namanya apa ya? Darut Tahfiz di Masjid Bustanul Jannah. Akhirnya Ustadz Khaidir banting setir. Beliau ambil vakum di kuliah bahasa Inggris, kemudian hafal Quran. Asbab hafal Quran, akhirnya apa? Ketika merantau ke Jakarta, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada Ustadz Khaidir. Nah, bisa mengasuh teman-teman adik-adik yang ada di Masjid Ar-Rahmah, bisa mengasuh, bahkan sekarang sudah ada pesantren Ma'had Dar Ashifa. Ini rezeki, ini apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada Ustadz Khaidir di dunia. Kalian harus ikut ini guru kita. Nah, itu belum balasan yang Allah berikan di akhirat kelak. Nah, mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa menambah semangat bagi teman-teman semuanya untuk kembali membersamai diri kita dengan Al-Quran. Kalau yang lagi malas, ayo bangun lagi. Berkorban sebentar untuk kebahagiaan yang hakiki di sisa-sisa hidup kita di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Materinya insyaallah semoga santri dan kita insyaallah untuk terus motivasi menghafal Al-Quran ke depannya. Semangat terus adik-adik semuanya juga untuk menghafal ke depan. Yang mau bertanya, santri ataupun wali santri dipersilahkan. Ya, mungkin dari Ustadz dulu, Saramat. Oh, boleh. Fadol, Ustadz. Ya. Nah, ini Masya Allah, ini udah dibongkar sama Ustadz Fakhur Razi ya. Background saya ini, gimana perjuangan. Ya, Alhamdulillah. Jadi memang lama sama Ustadz Fakhur Razi tahun 2007 ya, bareng-bareng. Jadi beliau tahu banget gimana awal mula kisah saya menghafal Quran ya. Sebenarnya agak telat di kuliah ya. Masa kuliah akhirnya menghafal Quran, Allah kasih hidayah. Jadi banyak sebenarnya yang sudah kita cerita kepada para santri ya, para santriwati. Dan mungkin sedikit juga saya sampaikan nih gimana perjuangan Ustaz Fakhur Razi. Ini karena beliau udah bongkar-bongkaran, saya bongkar juga ya gimana alhamdulillah ya perjuangan beliau. Ya alhamdulillah
tadi juga sudah disampaikan gimana perjuangan kuliah beliau ya. Jadi beliau memang luar biasa. Jadi bukan dari orang yang orang tua dititipkan harta banyak, ya anak sultan, bukan. Jadi memang benar-benar dari perjuangan beliau dan doa orang tua yang terus rutin untuk Ustaz Fakhur Razi. Akhirnya S1 ke Al-Azhar ini juga ya. Dulu S1 beliau juga beasiswa full. Ini jarang-jarang ada dapat fasilitas seperti itu. Kemudian S2-nya juga beasiswa juga, Ustaz Razi ya. S2-nya juga beasiswa juga. Kemudian tahun berapa beliau MTQ itu, kalau nggak salah ada tiket umroh apa tiket haji, Ustaz Fakhur Razi. Ya. Kemudian ini lah kita bocorin juga lah, biar ada doa-doa juga ya dari teman-teman semua. Jadi bulan ini juga alhamdulillah Ustaz Fakhur Razi itu lewat seleksi untuk menjadi imam di Uni Emirat Arab. Ya, jadi akan sedang mengikuti beberapa tes lagi, tapi insya Allah ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi beliau. Jadi nanti kalau ada santriwati atau santri ya lewat-lewat di Uni Emirat Arab, itu nanti bisa mampir ke Ustaz Fakhur Razi di sana. Beliau akan menjadi imam di sana, kita doakan. Jadilah banyak lagi fadilah-fadilah kalau mau disampaikan. Dan juga tahun-tahun 2008, 2007, 2008, 2009 juga Ramadan itu beliau sering imamin ke Malaysia dulu. Ustaz itu juga karena lihat foto beliau dulu di Malaysia ya, imamin ke Malaysia, Ustaz doa juga. Ternyata tahun 2008-nya juga jadi ke Malaysia jadi imam juga. Ya 1 bulan full Ramadan di Kuala Lumpur. Jadi banyak lagi sebenarnya bagaimana fadilah-fadilah ya, kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan dengan Quran ini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk semua ya, untuk santriwati, untuk santri. Jadi Ustaz Fakhur Razi ini kuliah tuh S1, S2 nggak ada bebani orang tua. Malah bisa banyak bantu ya keluarga-keluarga beliau. Jadi ini keberkahan yang Allah berikan. Kalau orang mungkin kan kuliah, orang tua punya sawah di kampung harus jual sawahnya. Ya, kemudian punya apa lagi? Punya sapi misalnya di kampung, harus jual sapi buat kuliah. Ini enggak. Ya, kalau kita ngafal Quran, insya Allah Allah berikan kemudahan yang banyak. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan ya dari santriwati, para ustazah atau santri, para ustadz boleh bertanya atau wali santri yang mau bertanya-tanya silakan ya, apa-apa saja kendala-kendala atau hal-hal yang ingin ditanya silakan ya, kepada Ustaz Rahmat kami persilakan. Siap, Ustaz. Ini ada santri Ar-Rahmah 3 orang bertanya, Ustaz. Oh, insyaallah. Baik. Siap. Nih ana bacain satu pertama. Dari santri kita Salman ya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah ada ancaman bagi yang sudah menghafal Al-Quran kemudian ditinggalkan hafalannya? Bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Nah baca lagi yang kedua, boleh Ustaz? Yang kedua dari Azril. Bagaimana Ustadz cara agar membaca Al-Quran nggak ngantuk mulu? Soalnya setiap ngaji selalu ngantuk. Tipsnya Ustadz bagaimana? Pertanyaan ketiga Ustadz, boleh? Oke. Gimana caranya untuk istiqomah dalam menghafal atau murojaah Al-Quran kita yang sudah kita hafal? Apakah harus ada pakai amalannya atau tipsnya Ustadz bagaimana? Ya mungkin ini Ustadz dari santri Raffles. Mungkin ada yang lain, santriwati ataupun wali santri, dipersilahkan atau dijawab dulu bagaimana Ustadz baiknya? Jawab dulu Ustadz. Dijawab dulu Ustadz. Fadol Ustadz. Terima kasih, ini pertanyaan ngeri juga pertanyaannya ya.
Apakah ada ancaman bagi yang hafal Al-Quran dan ditinggalkan? Sudah pasti. Sudah pasti. Nah, segala sesuatu itu pasti ada istilahnya targib ataupun penyemangat, dan tarhib, ancaman. Yang mengerjakan sholat, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Yang meninggalkan sholat, maka akan diberikan hukuman juga. Begitu juga orang yang menghafal Al-Quran. Nah, kita menghafal Al-Quran sudah diberikan kenikmatan, kemudian kita lupakan. Ibaratnya kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita campakkan. Kita lapar, dikasih makan sama orang. Nah, tapi makanan itu nggak kita makan, justru kita lempar. Nah, ataupun setelah kita makan sedikit, kita lempar. Kira-kira, kita lempar di depan orang yang memberikan. Kira-kira besok-besoknya ketika kita lapar, datang lagi minta, mau dikasih lagi nggak? Nah, nggak mungkin kan? Nah, makanya ada hadis Nabi juga mengatakan apa? Man qara'al Qur'ana yata'akkalu bihin nasa jaa yaumul qiyamati wa wajhuhu 'azmun laisa lahu lahmun. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran ataupun mempelajarinya itu untuk mendapatkan keduniaan ataupun hanya untuk tujuan duniawi, hafal Quran supaya dikatakan orang hafiz. Nah, walaupun akhirnya dia melupakan hafalannya itu, maka ataupun hafal Quran tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi kadang-kadang hanya untuk mencari keduniaan. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah apa? Ja'a yaumul qiyamah wa wajhuhu 'azmun laisa lahu lahmun. Hari kiamat nanti di padang mahsyar, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang wajahnya itu tinggal tengkorak saja, tidak ada dagingnya. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran kemudian meninggalkannya. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW mengancam orang-orang yang menghafal Al-Quran kemudian melupakannya. Apa kata Rasulullah? Ta'ahadu hadzal Quran fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Perhatikanlah Al-Quran, jagalah Al-Quran. Nah, karena apa? Hafalan Al-Quran ini, Rasulullah katakan, demi Nabi Muhammad yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Al-Quran ini akan berpaling lebih cepat daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Ada satu kalam hikmah. Ibaratnya Al-Quran itu adalah kekasih kita. Al-Quran itu kekasih kita. Kita menghafal Al-Quran, kita bersenang-senang dengan Al-Quran. Apabila kita mencueki Al-Quran satu hari saja, apabila kita mencuek terhadap Al-Quran satu hari saja, bisa dibayangkan nggak, misalnya kita nggak cerita tentang pacaran ya, tapi tentang suami istri. Nah, seorang suami cuek sama istrinya kira-kira marah nggak? Atau udah pasti marah. Nah, ataupun seorang istri cuek sama suaminya, maka suaminya itu akan marah. Kenapa nggak diperhatikan? Kenapa nggak diberikan kasih sayang gitu kan? Akan tetapi cueknya seorang suami, cueknya seorang istri itu kadang-kadang sehari, 2 hari, 3 hari sudah. Nah, Al-Quran satu hari saja kita cuek, maka Al-Quran akan berpaling dari kita sekurang-kurangnya 1 bulan. Percaya tidak? Coba tes. Maksudnya gimana? Kita hari ini nggak mau baca Al-Quran, malas baca Al-Quran, maka sebulan ke depan kita akan merasa berat untuk ngambil Quran. Karena apa? Karena sebelumnya Al-Quran mau datang kepada kita, tapi kita bermalas-malasan. Maka ketika kita bermalas-malasan itu, Al-Quran akan berpaling dari kita. Ketika Al-Quran berpaling dari kita, apa yang jadi? Apa yang terjadi? Kehidupan kita itu terasa sempit gitu loh. Kok dada kita itu nggak nyaman, mau ngapa-ngapain nggak tenang hati. Nah, ini memang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari kalamku, barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya itu kehidupan yang sempit. Nah, ada ulama tafsir mengatakan fa inna lahu ma'isyah. Dia itu walaupun banyak harta, walaupun rumah besar, walaupun punya kendaraan, walaupun punya banyak kawan, walaupun punya segala-galanya, tetapi karena dia berpaling dari Al-Quran, segala-galanya itu menjadi sempit baginya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, surat Thaha. Maka baginya itu kehidupan yang sempit. Apakah itu kehidupannya itu punya banyak harta, punya banyak segala-galanya, dia akan merasakan sempit, apalagi orang yang nggak punya apa-apa. Nah, ini ya ancaman bagi yang hafal Quran. Nah, bukan hanya hafal, tetapi juga membaca. Orang yang belum hafal Quran gimana? Nah, pastikan setiap hari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentilawahi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar membaca Al-Quran nggak ngantuk? Nah, ini memang misalnya tantangan ya bagi kita yang menghafal Al-Quran, apalagi misalnya santri-santri di pondok pesantren udah sibuk dengan kegiatan sehari aktivitasnya itu, sehingga kadang-kadang membaca Al-Qurannya itu ngantuk karena nggak merasa nikmat. Coba sekarang, ini yang tanya ini siapa? Azril. Kalau misalnya Azril kita kasih main PS 5 jam ini, kira-kira ngantuk nggak sambil main PS? Enggak, Misalnya Ustaz. apa kesukaannya apa? Main bola kah ataupun main balap mobil, balap motor? Nah, kira-kira itu 5 jam duduk itu kira-kira ngantuk nggak? Mungkin hampir semua orang yang main-main game itu nggak akan ngantuk dia. Bahkan kita sering dengar ya di berita-berita, main game 3 hari berturut-turut non-stop sampai berhenti jantungnya, mati di tempat. Karena apa? Karena dia menikmati. Nah, begitu nikmat main game tersebut sehingga tidak terasa waktu berjalan. Ini siapa yang biasanya rental PS? Nah, rental PS, rental 1 jam 5.000. Baru duduk 2 kali udah habis waktu. Loh, baru 2 kali main kok udah habis 1 jam ini. Giliran hafal, giliran membaca Al-Quran, baru 5 menit udah patah-patah ya. Lehernya udah patah-patah ke bawah gitu. Nah, ini karena apa? Karena kita belum merasakan nikmatnya. Bagaimana cara merasakan nikmatnya? Itulah kita harus banyak-banyak membaca tentang fadilah-fadilah Al-Quran. Tapi kalau fadilah-fadilah kadang bagi anak-anak agak membosankan karena kok hadis-hadis saja nggak paham gitu. Baca kisah-kisah orang-orang yang hidup dengan Al-Quran. Bagaimana kisah mereka yang membuat semangat kita itu bangkit lah gitu lah. Kita mendengar kisah misalnya kalau di Indonesia itu kan yang dulu hafiz cilik siapa namanya Musa. Gimana kecil-kecil bisa hafal Quran? Karena dia hafal Quran kecil-kecil sudah diundang oleh Raja Saudi untuk pergi ke Mekah, baik umrah ataupun haji. Umur 10 tahun sudah haji. Orang yang nggak hafal Quran daftar haji umur 25 tahun, dapat jatahnya setelah 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun sana udah tua baru naik haji. Nah, inilah perbedaannya. Begitu juga kalau di Mesir ini ada Dr. Kamil Labudi namanya. Itu Dr. Kamil Labudi ini pakar qiraat Al-Quran di Mesir, punya anak yang sangat fenomenal. Sering datang ke Indonesia dulu ya. Namanya Tabarak Yazid Zina. Mereka menjadi hafiz termuda di dunia. Nah, baca tentang kisah-kisah ini. Dan kalau misalnya masih ngantuk juga, kalau lagi ngaji ngantuk, ya udah jangan duduk ngajinya, berdiri. Nah, kalau nggak sanggup juga, ya udah berdiri di dalam air gitu. Nah, itu tips bagaimana supaya nggak ngantuk kalau ngaji. Kemudian yang ketiga, gimana caranya untuk istiqomah dalam murojaah Al-Quran. Memang murojaah ini adalah perkara yang sangat berat. Ya, menjaga itu lebih berat daripada mendapatkan. Nah, menjaga sesuatu itu lebih berat daripada mendapatkan. Orang mau bersusah payah untuk bekerja mendapatkan uang. Ketika dapat uang susah dijaga. Nah, orang rela bekerja sehari misalnya 10 jam untuk hanya mendapatkan 100.000 rupiah. Tetapi 100.000 rupiah itu dalam sekejap bisa hilang kalau nggak bisa dijaga.
apalagi dengan apa Al-Quran. Maka kalau misalnya kita masih di pesantren gitu kan, gimana cara supaya kita ada semangat untuk istiqomah dalam murojaah Al-Quran? Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Nah, ini pasti niat lillahi ta'ala, jangan niat karena keduniaan. Kalau misalnya ya contohnya niat murojaah Al-Quran karena MTQ. Nah, selesai MTQ nggak murojaah lagi. Nah, kapan murojaah lagi? Ketika ada MTQ selanjutnya. Maka seperti olah-olah mengulang dari nol. Nah, maka kalau niat karena Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, pasti kita mau untuk memurojaah Al-Qur'an tersebut. Nah, ada nasihat Abah Yai Husaini. Nah, ini yang saya simpan di HP saya. Beliau katakan apa? Yang pertama, jangan takut untuk memulai. Nah, jangan takut untuk memulai menghafal Al-Quran. Jangan takut untuk gagal. Nah, jangan pernah putus asa. Yang besar itu berawal dari kecil. Pengen lancar hafalan seluruhnya itu, ya minimal sekurang-kurangnya setiap hari murojaah. Seperti apa? Seperti kita murojaah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah setiap hari kita murojaah 17 kali di dalam sholat. Ada nggak hari ini teman-teman di Masjid Raffles ataupun di Mahadar Ashifa yang ketika ngantuk baca Al-Fatihah tersalah? Pasti nggak ada. Ketika ngantuk dalam keadaan setengah tertidur baca Al-Fatihah, bacanya Alhamdulillahirabbil alamin malikin nas, nggak akan ada. Kenapa? Karena sudah di lancarnya itu sudah di otak belakang. Long term udah masuk ke dalam memori long term, memori jangka panjang. Dalam ngantuk-ngantuk pun Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin, pasti sempurna bacaannya. Karena apa? Karena sudah masuk di alam bawah sadar kita. Nah, begitu juga dengan surat-surat yang lain. Kenapa Al-Baqarah lebih lancar daripada surah Al-An'am ataupun At-Taubah? Karena Al-Baqarah asal mulai Al-Baqarah. Mau murajaah lagi Al-Baqarah. Udah sampai An-Nisa, berhenti. Pengen murajaah lagi dari Al-Baqarah lagi. Al-Baqarah itu lebih banyak kita baca daripada surat-surat lain. Akhirnya apa? Karena keistiqomahan kita membaca surah Al-Baqarah selalu, lebih lancar Al-Baqarah daripada surah-surah lainnya. Itu pengalaman. Nah, bagaimana caranya supaya surah-surah lain itu punya tempat yang utama juga, istimewa juga di dalam hati kita untuk kita murajaahkan selalu, sehingga kita akan istiqomah bermurajaah. Dan ingat, kenangan susah payah ketika menghafal Al-Quran di pondok itu diingat kembali, biar nanti ada semangat untuk memperbaiki hafalan Al-Quran. Dan yang paling penting apa? Lancar nggak lancar hafalan, setiap hari tetap baca. Lancar nggak lancar hafalan, setiap hari tetap ngulang. Baik ngulang secara hafalan maupun ngulang secara bacaan. Ini nggak lancar, ya udah paksakan baca gitu. Lama-lama semakin kita terbiasa dengan membaca, insya Allah akan Allah berikan kemudahan dalam mengulang hafalan tersebut. Karena sudah janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Telah kami mudahkan menghafal Al-Quran itu untuk walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal. Nah, demikian ya. Ini 3 pertanyaan dari Salman, Azril, dan satu lagi yang ketiga dari siapa tadi? Ini ada pertanyaan dari Wali Santri dari via chat Zoom. Saya bacakan ya. Bismillah, dari Ibu Depi Kashfi. Saat ini saya sedang belajar makhrajul huruf. Bersamaan juga saya ikut menghafal Al-Quran. Izin bertanya Ustadz, apakah bisa dilakukan dengan bersamaan? Yang pertama. Yang kedua, adakah cara atau tips untuk menghafal Al-Quran agar tidak cepat lupa, Ustadz? Karena kadang kita udah hafal, pada saat mau dibaca dalam sholat lupa lagi, Ustadz. Bagaimana tipsnya, Ustadz? Bisa dijawab dulu. Ini pertanyaan, Masya Allah. Ya, sekalian langsung jawab dengan pertanyaan kedua juga ya. Karena bisa saya baca. Nah, siap, boleh. Ibu Devi Khasmi. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Wali Santri. Saya ini sedang belajar makharijul huruf. Bersamaan juga saya ikut menghafal Quran. Izin bertanya, apakah bisa dilakukan secara bersamaan? Sudah pasti. Bukan sudah pasti, memang wajib ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita
belajar untuk mempraktekkan makharijul huruf yang kita baca. Nah, makharijul huruf itu adalah tajwid teori yang kita pelajari, yang harus kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Karena hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Jadi nggak mungkinlah kita belajar makharijul huruf, tetapi tidak mentatbik dalam membaca. Ini pertanyaannya, apakah bisa sekalian menghafal? Alangkah lebih bagusnya. Tapi kalau memang melihat kemampuan sendiri tidak bisa mengimbangi, berarti ikut yang namanya tahsin dulu ya. Belajar makharijul huruf, tahsin, kemudian baru menghafal apabila sudah ada izin dari guru tahsinnya itu, oh kamu bacanya sudah bagus, sudah boleh menghafal. Gitu. Karena apa? Ketika kita menghafal Al-Quran tetapi bacaan kita itu masih banyak salah-salah, itu nanti akan nempel. Kesalahannya itu akan nempel terus. Akan nempel terus sehingga susah untuk diubah. Saya tangkap maksud belajar makharijul huruf ini maksudnya lagi belajar tahsin mungkin ya. Lagi belajar tahsin, baca bin nazar, langsung lihat Al-Qurannya. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya mengikut nasihat dari guru tempat ibu belajar. Kalau gurunya katakan sudah bisa menghafal, alhamdulillah berarti bacaannya sudah bagus gitu. Tapi kalau misalnya masih bacaannya masih belum bagus, berarti perbaiki dulu secara tahsin, secara bin nazar gitu. Setelah itu baru yang sudah diperbaiki baru mungkin bisa dimulai hafalkan. Dan yang kedua, adakah cara atau tips untuk menghafal Al-Quran agar tidak cepat lupa? Nah, tipsnya itu universal ya, pastinya tips agar tidak cepat menghafal Quran dan tidak lupa itu adalah murojaah setiap hari. Itu wajib. Ini. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar itu. Menghafal kemudian memurojaahkannya. Bahkan kalau bisa porsi murojaah itu lebih besar daripada porsi menghafal. Kalau menghafal misalnya 20%, murojaahnya itu 80%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda ingin bertanya untuk persyaratan kuliah di luar negeri atau Mesir itu apa saja dan apakah harus mahir dalam berbahasa Arab? Yang pertama ya, mahir dalam bahasa Arab, walaupun bahasa Arab dasar, karena kita di sini sudah pasti berbicaranya dengan bahasa Arab. Dan syarat untuk kuliah di luar negeri itu minimal punya ijazah madrasah aliyah atau yang disetarakan dengan madrasah aliyah. Karena kalau ijazah SMA itu tidak muadalah, tidak diakui oleh Al-Azhar. Ijazah yang diakui adalah ijazah madrasah aliyah. Dan wajib ikut tes di Indonesia, tidak bisa datang langsung ke sini. Karena nanti pihak KBRI tidak memberikan izin untuk masuk ke kuliah, sedangkan kita masuk kuliah itu harus ada surat rekomendasi dari KBRI. Bisa saja datang ke sini tanpa ikut tes, cuman harus melalui banyak tahap. Harus masuk ke tingkat SMP lagi, kemudian SMA baru bisa kuliah. Nah, 2 poin pentingnya itu punya ijazah madrasah aliyah, kemudian yang kedua ikut tes di Indonesia yang dibuat oleh Kemenak, ataupun sekarang ada yang namanya itu PUSIBA ya, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, yang ada di Jakarta, saya tidak tahu pastinya. Yang sudah belajar ataupun ikut daurah di sana, insya Allah akan bisa langsung kuliah di Mesir. Pertanyaan dari Ibu Risma. Kemudian Ustaz Khaidir Azwar. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan dari Mahdar Ashifa. Kalau kita maksiat nggak bisa dibarengin dengan kebaikan. Tapi kenapa ada orang yang maksiat tapi hafalannya tetap lancar? Itu namanya istidraj. Istidraj, orang maksiat tapi hafalannya tetap lancar. Kita mungkin melihat dia itu hidupannya senang walaupun bermaksiat, tetapi sebenarnya dia itu sedang menuju kepada titik kehancuran dalam hidupnya. Ibaratnya timba itu netes air kan. Timba di satu tempat, kemudian ada atap bocor. Netes air, setetes, itulah nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang misalnya bermaksiat tapi hafalannya lancar gitu. Tapi satu saat nanti ember itu akan penuh dan dia akan terbalik, tumpah semuanya. Itu nggak tahu kita
Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan taubat, alhamdulillah, berarti kembali kepada jalan kebenaran. Tetapi seandainya sudah Allah izinkan taubat, tapi kita yang berbuat maksiat itu juga tidak taubat juga, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang nggak di dunia, tetapi di akhirat. Seperti yang balasan ancaman tadi itu, hafal Al-Qur'an, tapi di akhirat kelak dia yang pertama masuk ke dalam neraka. Ada 3 golongan ya. 3 golongan yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang qori ataupun yang membaca Al-Qur'an supaya dikatakan oleh manusia dia adalah qori. Supaya dia menginginkan agar orang-orang mengatakan bahwa dia qori. Kemudian orang alim yang belajar supaya dikatakan alim. Kemudian orang yang berjihad fisabilillah supaya dia punya keinginan supaya dikatakan dia berjihad fisabilillah, dia mujahid. Nah, ini 3 golongan ini orang yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Gitu Ustaz Khaidir. Satu lagi Ustaz nih insyaallah. Oke. Dari santri Ar-Rahmah Raffles Najmi Ustaz. Najmi. Nah, ini Najmi ini dari Aceh juga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya kita sudah hafal Al-Qur'an, SD, SMP hafal Quran, terus masuk pondok, SMA-nya belajar kitab, tapi nggak hafal Al-Quran. Gimana cara buat menjaga Al-Qurannya, Ustaz? Ya, sudah hafal Quran ketika SD SMP. Ketika SMA masuk pondok belajar kitab. Gimana cara menjaga hafalannya? Dengan murojaah. Itu jawabannya yang nggak mungkin kita kita elak. Berarti murojaah gitu kan. Berarti pandai-pandai kita membagi waktu. Istilahnya apa? Jangan cari waktu luang supaya bisa memurojaah Al-Quran, tetapi luangkan waktu. Misalnya kan nggak mungkin 24 jam di pondok itu baca kitab terus. Nah, baca kitab itu salah satunya kalau bisa baca kitab Al-Quran. Nah, maksudnya murojaah gitu. Ya sekurang-kurangnya misalnya setelah selesai sholat, duduk sebentar murojaah 1 halaman atau 2 halaman, maka dalam sehari bisa murojaah setengah juz gitu kan. Nah, pandai-pandai kita dalam mengatur waktu, memanajemen waktu, gitu Ustaz. Satu lagi di chat Ustaz, terakhir. Oke. Afwan Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Dar Ashifa Ustadz. Salah satu janji Allah jika sudah mengkhatamkan Al-Quran, jika akan berikan mahkota kepada orang tua kita di surga kelak. Tapi kalau kita baru menghafal 20 juz atau 15 juz, terus kita telah diambil nyawa sama Allah, apakah kita bisa memberikan mahkota tersebut kelak? Ya, semua tergantung kepada niat. Nah, jadi niat kita ingin menjadi hafiz 30 juz, tapi baru hafal 1 ayat saja, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Maka kelak kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hafal Quran 30 juz. Nah, almar'u ma'aman ahab. Nah, katanya. Seseorang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta menjadi orang-orang golongan orang yang hafal 30 juz, maka ketika di akhirat kelak maka Allah akan membangkitkan kita bersama mereka tersebut. Nah, jadi sudah pasti kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan mahkota karena niat kita itu sudah diterima oleh Allah SWT. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang sudah berniat saja sudah Allah catatkan dia termasuk golongan tersebut. Maka jangan berpikir kalau misalnya belum habis hafal 30 juz nggak bisa kasih ya. Kita sudah hafal Quran juga. Nah, cuman nanti di akhirat kelak kan ada yang hadis Nabi itu kata wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Di hari akhirat kelak kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah wartaqi dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Qur'an sebagaimana kamu baca di dunia dulu. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya posisimu itu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Kita digolongkan bersama orang-orang yang hafiz 30 juz yang bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Cuman di akhirat kelak tingkatannya itu berbeda-beda. Nah, gitu Ustaz.
Alhamdulillah Ustaz. Yang bertanya mungkin udah semua Ustaz. Gimana Ustaz Haidir? Ada lagi atau kita cukupkan Ustaz? Gimana? Ya, cukup kan? Boleh. Oh, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Semoga terus menambah keistiqomahan kita insyaallah dalam menghafal Quran dan merojaah Al-Quran ini ke depannya insyaallah untuk para santri dan santriwati. Terus semangat yang di Ar-Rahmah maupun di Darul Ashifa.